Anda masih bersama kami, masih bersama Reza Indragiri, psikolog forensik, dan kita masih membahas terkait dengan tewasnya atau meninggalnya Dante yang diduga dilakukan oleh pacar atau kekasih ibunya. Mas Reza, kalau kita masih berbicara soal motif ini ya, analisa Anda, apa sih sebenarnya manfaat yang didapatkan secara langsung oleh pelaku ketika memang ada indikasi perencanaan pembunuhan? Berarti kita bicara tentang unsur yang tadi belum terjawab, yaitu unsur insentif. Gini penalarannya. Maaf ya, kita berandai-andai. Seandainya tersangka ini melakukan kejahatan seksual terhadap anak, maka serta-merta begitu dia melakukan viktimisasi terhadap anak, dia serta-merta akan mendapatkan insentif dari tubuh anak itu, Hmm. yaitu seks. Tetapi karena ini bukan merupakan kejahatan seksual, maka yang saya bayangkan, insentif yang dicari oleh tersangka tidak berada pada anak itu, tidak berada pada diri korban, namun berada di tempat lain atau berada di pihak lain. Nah, kalau kemudian tersangka menghabisi korban, menyedihkan sekali Ananda Dante, korban dihabisi sebagai cara oleh tersangka mungkin untuk mencapai insentif yang tidak berada pada diri korban tersebut. Jadi dengan menghabisi korban, maka terbukalah akses si tersangka untuk mencapai atau menuju insentif yang ingin dia dapatkan. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan juga untuk dijawab adalah, maaf, apakah menghabisi Ananda Dante merupakan target tunggal atau sebatas target antara? Mhm. Perkiraan saya, dengan penalaran yang baru saja saya utarakan, saya membayangkan bahwa tampaknya menghabisi anak lebih sebagai target antara. Sementara target puncak atau target finalnya adalah insentif tertentu yang tidak ada pada diri korban, melainkan ada di pihak lain atau di manapun itu. Oke, bicara soal pihak lain, kalau kita melihat dari kasus ini sendiri, pelaku dan juga ibunda dari korban ini kan masih dalam statusnya kekasih, belum menikah. Ya, kita bisa spekulasi jadi sangat banyak ya. Kalau kita bicara motif instrumental misalnya, adakah kemungkinan untuk mendapatkan manfaat finansial, asuransi kah, warisan kah, atau apapun itu. Saya berbicara tidak secara tendensius ingin menunjuk kepada satu titik atau kepada pihak manapun, tapi saya bicara umum tentang motif instrumental, contohnya adalah mendapatkan keuntungan finansial dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mhm. Kalau terkait dengan adanya tadi Anda menyebut ada kemungkinan jika ini dilakukan sebagai aksi individual atau aksi berkelompok. Analisa Anda, jika aksi ini dilakukan secara berkelompok, apa yang harus diselidiki polisi? Pihak-pihak mana saja yang harus didalami? Ya sudah barang tentu berharap bahwa tersangka akan kooperatif dengan pihak kepolisian, sehingga akan memberikan informasi secara lebih menyeluruh, secara lebih gamblang, yang akan membuka ruang investigasi bagi pihak kepolisian untuk memeriksa pihak-pihak yang lain. Itu pintu masuk pertama. Mhm. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah tersangka, ada sekitar 23, saksi maksud kami. Apakah saksi-saksi ini bisa dijadikan bagian untuk mengungkap ataupun mendalami kasus ini? Tentu, sekali lagi kalau kita berbicara tentang kemungkinan kasus pembunuhan dilakukan secara berkelompok, pihak kepolisian harus bisa menyisir satu persatu siapa yang berkedudukan sebagai eksekutor. Dalam kasus ini misalnya pihak eksekutor adalah pihak yang secara langsung berhadapan langsung dengan korban dan menjahati korban. Siapa itu? Ya tersangka dengan inisial YA. Tapi sekiranya ada pihak lain yang menjadi mastermind-nya, yang menyediakan fasilitasnya, baik itu berupa uang atau informasi atau lainnya, dan juga ada pihak lain yang menyediakan sarana untuk melarikan diri atau menghindari proses hukum, yaitu exit plan, maka pihak-pihak itulah yang harus dicari dan disisir satu persatu. Seberapa jauh peran mereka bagi meninggalnya Ananda Dante. Mhm. Tapi kalau kita melihat figur YA ini sempat disebutkan oleh ibunda korban bahwa ini bukan pertama kalinya YA menemani Dante untuk berenang. Apakah ini juga bisa menjadi bagian untuk mendalami kasus ini? Kita acap kali memandang bahwa orang yang sudah dekat, orang yang sudah sering bermain dengan anak-anak kita, serta merta adalah orang yang bisa dipercaya,
orang yang niscaya tidak akan melakukan kejahatan apapun terhadap anak-anak kita. Sayang beribu sayang, hitung-hitungan di atas kertas, orang yang paling mungkin memangsa anak kita, orang yang paling mungkin menjahati, menyakiti anak kita, tak lain adalah orang dekat. Kenapa? Karena orang dekatlah yang sekali lagi, yang sudah berhasil membangun kepercayaan, yang sudah berhasil membangun interaksi yang relatif seragam dengan korbannya. Karena bagi pelaku, agar dia bisa memviktimisasi korban, dalam hal ini anak-anak, sudah barang tentu dia harus buka akses itu dengan cara membangun kepercayaan, baik terhadap korban, yaitu anak-anak, maupun kepada caregiver atau pengasuh anak yang semestinya melindungi anak tersebut. Nah, kalau kemudian kepercayaan sudah terbangun, maka relatif mudah bagi tersangka atau pelaku untuk melaksanakan misi kejahatannya. Oleh karena itu, alih-alih menyikapi kedekatan antara tersangka dengan korban sebagai alasan untuk tidak percaya tentang niat buruk tersangka, justru saya berpikir sebaliknya, bahwa kedekatan yang dibangun dengan korban atau mungkin juga dengan caregiver atau pengasuh korban adalah kepercayaan, kedekatan yang sifatnya manipulatif, yang tidak berlandaskan ketulusan untuk melindungi korban, tapi hanya merupakan sebuah target antara untuk mencapai insentif tertentu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, sudah memberikan perspektifnya pada Kompas Petang sore ini. Selamat sore.